Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vivi Darmayanti, SPD MPD, dosen di program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya unsur pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan IPA dengan kode KPD 1202. Deskripsi mata kuliah Pendidikan IPA yaitu Pendidikan IPA termasuk dalam mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan dapat ditempuh pada semester 2. Mata kuliah prasyarat yaitu konsep dasar IPA. Mata kuliah Pendidikan IPA dengan kode KPD 1202 membahas tentang hakikat IPA, pembelajaran IPA dan tujuan pendidikan IPA di SD, teori belajar yang mendasari pembelajaran IPA seperti teori perkembangan kognitif, Jean Piaget, teori behavioristik, teori pembelajaran konstruktivisme. Kemudian metode pembelajaran IPA yang meliputi discovery learning, problem based learning, pembelajaran lingkungan alam sekitar, project based learning, sumber belajar IPA yang meliputi lingkungan sebagai sumber belajar, perkembangan kurikulum IPA SD yang meliputi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Metode ilmiah, keterampilan proses IPA dan asesmen untuk keterampilan proses IPA. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan pendidikan IPA yaitu mahasiswa dapat mengenal hakikat pembelajaran IPA, metode pembelajaran IPA, dan sumber belajar yang mendukung pembelajaran IPA, sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran IPA di kelas. Terdapat 2 CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah pendidikan IPA. Yang pertama, CPL 2 yaitu menganalisis prinsip dan teori pendidikan di SD meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK. CPL yang kedua yaitu CPL 7 menerapkan pengetahuan bidang studi di SD meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kearifan lokal. Untuk mendukung tercapainya CPL tersebut, maka dijabarkan kembali menjadi beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau lebih dikenal dengan CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu menguasai teori belajar dalam bidang keilmuan IPA di sekolah dasar. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep esensial IPA SD untuk memecahkan masalah pembelajaran IPA dasar. CPMK 3, mahasiswa mampu mengaplikasikan perangkat pembelajaran IPA yang mengintegrasikan kearifan lokal sesuai dengan dinamika kurikulum Merdeka. CPMK 4, mahasiswa mampu menafsirkan konteks budaya dan sosial siswa sebagai landasan pemilihan materi, pendekatan, dan pengalaman belajar. Materi pembelajaran atau pokok bahasan pada mata kuliah pendidikan IPA yaitu yang pertama, hakikat IPA dan pembelajaran IPA di SD. Yang kedua, teori belajar dalam pembelajaran IPA di SD. Yang ketiga, metode pembelajaran dalam IPA. Yang keempat, IPA dalam kurikulum Merdeka. Yang kelima, konsep esensial IPA SD. Yang keenam, literasi sains. Yang ketujuh, etnoscience. Yang kedelapan, keterampilan proses IPA di SD. Dalam rangka menunjang perkuliahan pendidikan IPA, saya menggunakan beberapa pustaka, baik berupa buku maupun jurnal penelitian yang relevan dengan pokok bahasan mata kuliah pendidikan IPA. Pustaka yang pertama yaitu Teaching Science Through Discovery, penulisnya adalah Arthur A. Karin. Kemudian buku yang kedua yaitu How to Teach Elementary School Science dengan penulis Peter Sisgega. Pustaka yang ketiga yaitu buku Pendekatan Keterampilan Proses yang ditulis oleh Koni Semiawan, dan juga pustaka berupa jurnal penelitian dari saya sendiri yaitu terkait dengan meta-analisis keefektivitas soal literasi sains terhadap peserta didik sekolah dasar. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu berupa PowerPoint presentation untuk menyampaikan materi perkuliahan. Adapun komponen atau metode penilaian dalam mata kuliah pendidikan IPA yaitu yang pertama adalah metode presentasi. Ya, dengan persentase penilaian 35% dengan media rancangan tugas mahasiswa atau RTM untuk mengakomodasi CPMK 1, 2, 3, dan 4.
Metode yang kedua yaitu metode studi kasus dengan 3 jenis studi kasus. Studi kasus yang pertama dengan persentase penilaian 20% melalui media lembar kerja mahasiswa 1 atau dikenal dengan LKM 1 untuk mengakomodasi CPMK 2. Studi kasus yang kedua dengan persentase penilaian 20% melalui media lembar kerja mahasiswa 2 atau LKM 2 untuk mengakomodasi CPMK 2. Studi kasus yang ketiga dengan persentase penilaian 25% melalui media lembar kerja mahasiswa 3 atau LKM 3 untuk mengakomodasi CPMK 4. Berikut kegiatan pembelajaran mata kuliah pendidikan IPA yang dilaksanakan secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai berdoa ya. Silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, bisa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Saya mengingatkan jangan lupa untuk presensi hari ini ya. Sudah semua presensi? Sudah. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, masuk semua. Oke ya. Baik, kita sekarang ya sudah masuk pada pertemuan ke-8 ya untuk mata kuliah pendidikan IPA. Kemarin pada saat pertemuan ke-7 masih ada yang ingat apa tidak kita membahas terkait dengan materi apa? Ada yang masih ingat? Bu, kemarin kita belajar mengenai konsep esensial IPA. Masih ingat ya? Harus ingat ya. Kemudian ya, ada konsep esensial fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Nah, sekarang apa beda dari ketiga konsep esensial ini? Ayo, siapa yang bisa? Yang pertama ada fisika yang mempelajari materi dan energi, kemudian ada kimia yang berfokus pada susunan dan sifat zat, yang ketiga ada biologi yakni mengkaji makhluk hidup, dan yang terakhir ada ilmu bumi dan antariksa yang mempelajari planet, tata surya, dan alam semesta. Baik, bagus ya. Kemarin ya kita sudah membahas seluruh konsep esensial dalam IPA. Ya, konsep esensial dalam IPA itu ada 4 yang kita bahas ya. Unsur utamanya. Mulai dari fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi antariksa. Ya, jadi IPA itu tidak hanya membahas tentang zat-zat saja, tidak ya, tapi membahas terkait dengan makhluk hidup. Ya, tadi ilmu bumi dan antariksa. Jadi juga mempelajari planet, ya, tata surya, dan juga alam semesta. Kemudian kemarin di akhir pertemuan 7 sudah saya sampaikan ya untuk membaca materi untuk hari ini ya. Sudah membaca semuanya? Sudah. Oke, sebelum saya masuk ke materi ya, mungkin kita bisa lihat dulu ya. Suka minum es nggak? Suka. Kalau Anda minum es ya, diletakkan di gelas atau di cup atau di dalam plastik. Nah, kemudian diletakkan di ruangan dengan suhu normal. Lama-kelamaan apa yang terjadi kira-kira? Mencair. Apanya yang mencair? Esnya. Kok tahu mencair? Pada bagian mana itu mengatakan mencair? Saya Bu, karena es jika ditaruh di dalam ruangan itu esnya akan menjadi cair. Kalau Anda punya gelas ya, berisi es diletakkan di suhu ruangan, lama-kelamaan dinding luar dari gelas itu ada bintik-bintik air. Pernah terfikir apa enggak? Nah, kira-kira airnya dari mana? Padahal esnya ada di dalam. Nah, apa air dari es yang ada dalam gelas merembes keluar? Tidak. Ya, punya es di dalam gelas. Ya, oke. Diletakkan di suhu ruangan, lama-kelamaan akan ada bintik-bintik air. Bintik air itu bukan berasal dari es atau minuman yang berasal dari dalam gelas. Dari mana, Bu? Itu dari uap yang ada di udara. Kira-kira suhunya lebih tinggi mana? Udara dengan permukaan luar dari gelas. Ketika uap ya dengan suhu yang lebih tinggi, dia menempel pada dinding gelas yang suhunya lebih rendah, dia akan mengalami perubahan wujud, pengembunan.
atau kondensasi. Ketika mengajar nanti anak SD ya, mengajar konsep itu memang penting ya, tapi ketika sudah mengaitkan dengan fenomena-fenomena yang ada di sekitar, Anda harus bisa menjelaskan. Siswa juga harus bisa menjelaskan nanti. Tapi ketika dihadapkan dengan fenomena ilmiah ya, harapannya adalah siswa itu bisa menjelaskan fenomena itu dengan konsep yang sudah dipelajari. Ya, jadi jangan sampai apa yang dipelajari terkait dengan konsep, kemudian fenomena ilmiah yang terjadi menjadi dua hal yang terpisah. Ya, semuanya itu adalah proses namanya sebab akibat, ya, atau namanya pembelajaran kontekstual. Ya, apalagi anak SD gitu ya, kalau sudah aktif bertanya misalnya, Bu, kenapa ketika setelah turun hujan, kemudian ada sinar matahari, tiba-tiba muncul yang namanya apa? Pelangi. Nah, kalau Anda lihat di sponsor televisi itu gara-gara ada naga yang turun dari langit. Nah, ya itu yang perlu Anda luruskan ya kepada siswa. Ya, jadi fenomena-fenomena itu sebenarnya adalah suatu rangkaian sebab akibat terkait dengan konsep yang dipelajari. Ya, bukan menjadi hal-hal yang sifatnya mistis ya, hal-hal yang sifatnya itu di luar logika. Semua yang terjadi di bumi, semua yang terjadi di alam semesta itu bisa dikaji secara ilmiah. Ya, jadi itu tugas Anda nanti ketika mengajar materi IPAS. Ya, jadi menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi ya berdasarkan konsep IPA. Ya, jangan misalnya kalau ikan saya diletakkan di tempat tanpa air kenapa mati? Jangan bilang itu jawabannya takdir. Nah, tidak boleh ya. Jadi harus bisa menjelaskan secara ilmiah. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan ke-7 bahwa kita hari ini membahas terkait dengan literasi sains. Ya, literasi sains. Semuanya sudah membaca? Sudah. Oke. Oke, untuk pertemuan ke-8 kali ini ada capaian pembelajaran lulusan yang memang dibebankan untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah CPL 2 dan juga CPL 7. CPL 2 terkait dengan menganalisis prinsip dan teori pendidikan di SD, meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKN, SPDP, dan juga PJOK. Kemudian CPL yang kedua yaitu terkait dengan menerapkan pengetahuan bidang studi. Nah ini, kalau Anda sudah mempelajari tentang menganalisis ya terkait dengan konsep, Anda sudah harus paham. Kelanjutannya Anda harus bisa menerapkan pengetahuan yang sudah Anda dapat ya, baik di bidang studi meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKN, SPDP, dan PJOK melalui perancangan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kearifan lokal. Selanjutnya untuk mata kuliah ini ya CPMK-nya yaitu CPMK yang kedua terkait dengan mahasiswa mampu menguasai konsep esensial IPA. Ya, jadi kami menganggap bahwa Anda pada pertemuan ke-8 terkait dengan konsep esensial IPA itu sudah paham. Ya, apalagi sekarang semester 2 ya. Kemarin waktu semester 1 sudah menempuh konsep dasar IPA kan ya? Sudah. Lulus? Lulus. Lulus apa dianggap lulus? Lulus ya, oke. Kemudian sub CPMK-nya ya, mahasiswa mampu menghubungkan konsep esensial IPA SD dengan fenomena nyata. Bu Vivi dari tadi berbicara literasi sains. Nah, sebenarnya apa itu literasi sains? Literasi sains merupakan kemampuan siswa untuk menjelaskan fenomena ilmiah secara benar, Ibu. Ada lagi yang ingin menjawab terkait dengan literasi sains? Iya, Mbak Merinda? Literasi sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan untuk menjelaskan fenomena ilmiah, Ibu. Oke, ya, jadi kan menurut Hart itu ya, yang dikatakan sebagai literasi sains adalah tindakan untuk memahami sains dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tidak hanya paham konsep, tidak hanya hafal teori-teori. Ya, jadi yang harapannya di sini adalah literasi sains Anda menggunakan ya konsep atau pengetahuan yang sudah dimiliki mengaitkannya dengan fenomena-fenomena ilmiah yang terjadi di sekitar kita.
ya. Jadi jangan sampai nanti ketika ditanya siswanya Anda menjawab ya udah takdir gitu ya, atau mungkin Anda menjawab dengan hal-hal yang sifatnya mitos dan sebagainya ya. Dalam IPA ya semua dianggap benar karena sudah ada pembuktian secara ilmiah ya. Ada yang sudah membaca terkait dengan dimensi literasi sains? Dimensi literasi sains itu ada 4, ada kompetensi, konteks, pengetahuan, sama sikap. Bagus ya. Jadi dimensi ya, bagian-bagian yang ada pada literasi sains itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah konteks. Ya, konteks itu apa, Bu? Konteks itu adalah isu-isu ya, fenomena-fenomena yang sering terjadi di lingkungan kita, baik itu dalam lingkup lokal, global ataupun internasional gitu ya. Jadi misalnya ya, kita mengajarkan kepada siswa misalnya materi tentang makhluk hidup. Nah, kemudian Anda mengaitkan dengan konteks global misalnya ya. Pada tahun 2021-2022 kita pandemi ya. Nah, pandemi Covid. Nah, itu penyebabnya adalah virus. Nah, Anda mempelajari tentang virus. Virus itu bukan makhluk hidup ya, anak-anak. Virus itu adalah peralihan dari benda mati ke benda hidup. Ya, dia bisa mengkristal ketika berada di luar tubuh makhluk hidup. Nah, contohnya ya itu terjadi pada fenomena pandemi kemarin ya. Nah, itu COVID-19 yaitu penyebabnya adalah virus. Nah, kemudian itu terkait dengan konteks ya. Kemudian di domain literasi sains yang kedua yaitu adalah kompetensi. Ya, jadi ketika mengajar jangan hanya membahas materi, membahas contoh, tapi yang kedua yang terpenting adalah kompetensi. Sama ya seperti yang kita pelajari pada pertemuan pertama, hakikat IPA adalah produk dan proses. Ya, ini kaitannya sama kompetensi. Yang pertama adalah menjelaskan fenomena ilmiah. Ya, fenomena ilmiah, bukan fenomena yang sifatnya adalah mistis ya. Misalnya seperti apa fenomena ilmiah tadi? Nah, tadi ya seperti pelangi ya, seperti mengembun dan sebagainya. Kemudian ya, setelah Anda menyajikan beberapa fenomena ilmiah ya, Anda merancang suatu penyelidikan ya. Jadi tadi misalnya mengembun, Bu ya, mengembun kalau pagi-pagi ada tetes-tetes air di permukaan daun. Nah, itu tadi sudah disebutkan tadi karena perbedaan suhu antara uap dengan permukaan tanah yang suhunya lebih rendah ya. Karena kalau malam kan suhu bumi mendingin ya, sedangkan udara suhunya lebih rendah. Ketika udara menyentuh bumi ya, menyentuh permukaan bumi, itu akan menyebabkan perubahan wujud dari uap menjadi air. Nah, apa betul, Bu? Nah, nanti kalau ada murid yang iseng bagaimana? Gimana, Bu, membuktikan kalau memang ya suhu dengan suhu uap air yang lebih tinggi ketika menyentuh benda dengan suhu yang lebih rendah bisa merubah wujud. Nah, misalnya ya ada murid yang proaktif seperti itu. Oke, ya kita rancang penelitian ilmiah seperti tadi. Besok bawa gelas anak-anak ya. Besok membawa es batu. Nah, kemudian ditaruh di gelas, dibiarkan di suhu ruang. Nah, lama-kelamaan dinding gelas nanti akan ada bintik-bintik air. Nah, itu sama dengan proses pengembunan yang terjadi ketika pagi hari. Nah, jadi jangan cuma ngasih tahu siswa itu benar. Nah, buktinya, Bu, ya mana buktinya? Nah, dibuktikan dengan cara menggunakan penyelidikan ilmiah ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. Ya, itu penting. Sudah ada penelitian ilmiah, nanti siswa nanti dilihat ya, apa yang kamu peroleh dari penelitian ini? Kesimpulannya apa? Ya, jadi siswa itu memang sesuaikan dengan hakikat IPA ya. Jadi tidak hanya memberikan produk, kita tidak hanya memberikan konsep-konsep atau teori, tapi kita mengajak siswa itu untuk membangun pengetahuan sendiri ya, seolah-olah dia itu sebagai ilmuwan.
ya. Misalnya setelah praktikum pengembunan, wah saya sudah jadi ilmuwan nih gitu. Padahal konsep itu sudah ada dari dulu gitu ya. Kita harus mengajarkan itu kepada siswa biar retensi ya, kemampuan untuk mengingat itu lebih tinggi ketika dia melakukan secara secara individu ya, jadi dalam arti tidak membaca ya. Kemudian domain literasi sains yang ketiga adalah pengetahuan. Ini sudah pasti ya, kita mengajar pasti membahas teori, prinsip, konsep dan sebagainya ya. Dan yang terakhir ya, domain yang paling penting juga terkait dengan literasi sains. Anda sudah membahas beberapa fenomena ilmiah, sudah mengajak siswa untuk menjadi ilmuwan dengan melakukan penyelidikan ya. Anda sudah membahas konsep-konsepnya. Nah, yang terakhir adalah sikap dari siswa itu ya. Yang pertama adalah respon terhadap isu ilmiah ya. Misalnya ada guru IPA, guru IPAS ya. Anak-anak ya, merokok itu tidak baik ya, bisa mengganggu pernafasan. Nah, gurunya kalau sudah istirahat ngapain? Rokokan ya apalah, itu literasi sainsnya kurang, sikapnya kurang ya. Tiap hari ngajar sama siswanya, gak boleh merokok ya, tidak boleh dekat dengan orang yang merokok, itu bisa menyebabkan penyakit pernafasan. Nah, tapi gurunya sendiri ya, sikapnya itu tidak mencerminkan apa yang dia katakan di kelas. Nah, berarti literasi sainsnya kurang ya. Kemudian minat ya, jadi minat tadi kaitannya dengan melihat. Nah, ketika ada fenomena ilmiah itu berusaha mencari kenapa bisa seperti itu ya. Misalnya itu terkait dengan hal-hal yang negatif, bagaimana saya harus memperbaiki keadaan itu dan sebagainya ya. Mendukung inquiry ilmiah. Nah, ketika ada fenomena ya, apapun itu ya, Anda pengen membuktikan apa benar terjadi seperti itu. Nah, itu dibuktikan dengan inquiry ilmiah melalui yang namanya adalah penyelidikan ilmiah tadi. Ya. Tanggung jawab berarti apa yang dilakukan dia harus bisa mempertanggungjawabkan dari hasil penyelidikan ilmiah yang sudah dilakukan bersama guru. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar belajar konsep ya, tidak hanya mendengarkan berita-berita kemudian diabaikan, tidak ada respon gimana untuk memperbaiki keadaan itu dan sebagainya. Itu yang dikatakan sebagai domain dalam literasi sains ya. Jadi semua itu adalah sebab akibat ya, tidak serta-merta terjadi timbul secara ajaib, tidak, semuanya pasti ada sebab akibat ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kita lanjut ya. Kita akan membentuk kelompok ya. Nanti akan saya bagikan lembar kerja mahasiswa atau LKM pada setiap kelompoknya ya. Silahkan berkelompok menjadi 4 kelompok. Baik, sudah duduk bersama kelompoknya ya? Sudah. Oke, selanjutnya saya akan bagikan LKM pada masing-masing kelompok ya. Nanti silakan dibaca petunjuknya, kemudian bisa didiskusikan dengan anggota kelompok yang lain. Nanti studi kasus yang pertama. Nanti ketika menjawab sebutkan konsep IPA apa yang memang terkait sama itu terlebih dahulu ya. Kemudian dijelaskan kenapa itu bisa terjadi ya. Oke, sudah sampai mana? Sampai studi kasus yang kedua. Nanti kamu kaji dulu ya, cacing ini tem apa yang kaitannya dengan kelembapan udara ya. Baik, sudah 5 menit. Sudah semua mengerjakan LKM-nya? Sudah. Sudah dianalisis terkait dengan fenomena itu kan ya? Sudah. Oke. Kelompok mana yang akan menjawab untuk studi kasus yang pertama? Mungkin kelompok sini? Bisa dijelaskan bagaimana terjadinya fenomena itu? Langsung jawabannya. Baik, dari diskusi dari kelompok kami yaitu fenomena tersebut berkaitan dengan konsep fotosintesis, energi panas matahari, siklus air. Nah, pohon itu berfungsi memberi keteduhan dari sinar matahari secara langsung. Nah, pada proses fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida
dan menghasilkan oksigen dan uap air. Jadi ketika banyak pohon yang ditebang, maka jumlah oksigen dan uap air di udara berkurang. Jadi guru merancang pembelajaran berbasis observasi sekolah, mengukur suhu di bawah pohon di area terbuka menggunakan termometer. Bagus ya, terima kasih kelompok 1 untuk jawaban studi kasus yang pertama. Kenapa kok terasa gerah ya kalau jumlah pohon di sekitar ya, tadi khususnya di sekolah ya, banyak pohon yang ditebang ya, tadi kaitannya sama fotosintesis ya. Fotosintesis itu apa? Proses ya yang terjadi pada tumbuhan mengubah karbon dioksida ya menjadi glukosa pastinya ya, uap air dan juga oksigen ya. Kalau siswanya bertanya apa betul Bu ya penyebab panas itu gara-gara banyak pohon yang ditebang ya, coba kita membawa termometer untuk ruangan ya, untuk wilayah yang jumlah pohonnya sedikit. Kemudian kita mengukur kembali pada daerah di mana jumlah pohonnya lebih banyak. Nah, pasti akan terjadi perbedaan suhu. Ya, bagus kelompok 1. Selanjutnya kita akan menjawab untuk studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua sudah Mbak ya? Sudah. Nah, silakan bisa dijawab. Konsep yang terkait dan respirasi hewan. Setelah hujan, daerah tanah dipenuhi dengan genangan air sehingga pori-pori tanah terisi air dan kandungan oksigen di dalam tanah menurun, sehingga cacing bernafas keluar dari tanah mendapatkan cukup oksigen. Sudah? Baik, terima kasih kelompok terakhir untuk menjawab studi kasus yang kedua. Tadi fenomenanya adalah kenapa setelah hujan deras ya, kemudian tanah itu tergenang air, justru cacing banyak yang keluar. Ya, cacing itu kan vermes ya. Dia hidupnya di tempat yang apa? Cacing? Lembab. Ya. Cacing hidup di tempat yang lembab, bukan di tempat yang banyak air seperti ikan. Dia melakukan respirasi atau pernafasan ya melalui kulitnya, langsung bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Dia bisa mengikat oksigen yang berada di pori-pori tanah. Tapi masalahnya tadi pada studi kasus itu hujan deras ya, air tergenang. Nah, tanah kan banyak pori-porinya. Karena hujan turun dengan deras, pori-pori tanah ini akan terisi oleh air. Karena oksigennya itu dipenuhi oleh air pada rongga-rongga tanah ya, dia akan keluar menuju permukaan tanah ya untuk mencari oksigen. Ada yang ingin memberikan kesimpulan untuk perkuliahan hari ini? Baik Ibu, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu pentingnya literasi sains dalam pembelajaran IPA, khususnya di sekolah dasar. Jadi siswa itu tidak hanya mempelajari konsep dan juga teori, tetapi siswa juga menjelaskan fenomena ilmiah berdasarkan konsep yang telah dipelajarinya Ibu. Gus, ya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah belajar konsep itu penting. Tapi ya, yang lebih penting lagi adalah bisa mengaplikasikan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, kemudian Anda bisa menjelaskan secara ilmiah berdasarkan konsep yang sudah dipelajari. Ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan ke-9 ya. Tugas selanjutnya silakan membaca materi terkait dengan masih literasi sains. Ya, nanti kita akan diskusikan pada pertemuan ke-9. Oke. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, karena kita awali dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati bisa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Baik, itu saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk membaca materi atau konsep yang akan kita bahas pada pertemuan ke-9. Ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.